Ya, semangat pagi dan selamat datang di 3i Learning Center. Dalam 3i Learning Center ini, semua agen-agen 3i Networks dan mitra-mitra 3i Networks dimanapun berkesempatan untuk belajar bagaimana memahami dan memulai bisnis ini dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, saya panggilkan dulu partner saya, Pak Frans. Selamat malam, Pak Frans. Selamat malam Bu Esther dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Ya oke. Jadi malam hari ini dengar-dengar kita ada tema yang menarik banget, apalagi juga pelatihnya juga istimewa ya Bu Esther ya. Ya, betul banget Pak Fran. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah ada di Zoom, masih ada kesempatan ya untuk colek timnya, segera masuk ke room meeting kita, karena tentunya jangan sampai dapatnya nanti di tengah jalan ya, pelajarannya ketinggalan dari awal, bakal rugi banget. Dan kabar baiknya juga, teman-teman boleh menyiapkan alat tulis menulis dan harus cepat tanggap ya Pak Frans ya, karena kita nanti ada acara spesial di sepanjang acara ini. Buat Bapak Ibu yang cepat nangkap dan menjawab dengan cepat, itu akan mendapatkan hadiah spesial loh Pak Frans. Ya betul banget, dan nggak ada salahnya dari sekarang udah mulai disiapin dengan namanya nama jelas ya teman-teman. Coba dicek di Zoom-nya masing-masing, gunakan nama jelas. Kalau mau lebih praktis, langsung aja nama jelas sama nomor ID dari 3i Network-nya masing-masing deh. Ya, betul sekali ya. Jadi teman-teman juga boleh menyalakan kamera dan juga menyimak dengan baik, jangan sampai ada yang miss ya, karena jangan sampai salah menjawab. Wah, sayang sekali ya, kita akan bagi-bagi ID loh, 25 ID untuk 5 peserta yang menjawab dengan cepat sekali ya Pak Frans ya. Ya, betul banget ya. Dan pastiin teman-teman di setiap acara online seperti ini, teman-teman sudah persiapkan dari jauh-jauh hari ya untuk mengundang anggota timnya, karena jadwalnya masih jadwal tetap yang sama ya Bu Esther ya, Senin Ya, sampai. betul. Hanya saja sudah ditingkatkan begitu ya program acaranya supaya teman-teman juga bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal dalam membangun bisnis jaringan. Dan buat teman-teman yang ada di YouTube juga nggak ketinggalan, kayaknya ini untuk kuisnya bisa berlaku juga ya Pak Frans ya? Ya, cuman yang di YouTube harus masuk dulu ke Zoom ya, supaya Ya, bisa menjawab betul. pertanyaannya, karena kita akan fokus di ruang chat room dari Zoom untuk nanti sesi kuisnya, begitu. Baik. Jadi kali ini kita sudah bisa masuk dong Pak Frans ke acara sesi training kita malam ini ya. Ya, kita akan masuk sebentar lagi karena juga teman-teman sudah cukup ramai ya, ada hampir 250-an orang yang ada di Zoom dengan berasal dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Dan usahakan sekali lagi buka kamera, dan ketika buka kamera tentunya masing-masing partisipan bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang ada di depan kamera, supaya tidak terjadi kegaduhan begitu ya. Dan selamat datang di seminar Senin malam ini, di mana kita akan belajar dari satu orang sosok yang sudah sangat terkenal, mungkin profilnya oleh Bu Esther. Ya, boleh. Nah, ini kalau teman-teman boleh tebak nih ya, siapa crown yang pertama yang membuktikan bahwa bisnis ini memang bisa diraih dengan cara yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi kita akan nanti menyaksikan langsung bagaimana kekuatan dari sebuah bisnis jaringan yang benar-benar punya daya ungkit yang sangat kuat ya Pak Frans ya. Jadi teman-teman kali ini luangkan waktu ya, ini banyak sudah menjawab ya, sudah sangat kenal di hati, udah dekat di hati nih. Pak Kwanchen malam ini sudah standby untuk memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah Crown Agency sekaligus founder 3i Networks. Latar belakangnya adalah PNS, pemain network sejati. Ya, ini udah mulai keren banget nih ya. Dari pengalaman menjalankan bisnis network, akhirnya menemukan sebuah formula penggabungan antara network dan juga bagaimana bisnis ini bisa menjadi kendaraan tercepat ya, menjadi tren bisnis yang mampu membawa kita kepada tujuan kita.
Oke, Oke, baik. baik. Kita langsung saja ya Pak Frans ya, panggilkan bintang tamu kita di kali ini, di sesi kali ini. Oke, selamat malam Pak Kuancen. Oke, selamat malam Bu Esther. Salam buat kita semuanya. Salam buat mitra Tri-i dimanapun berada. Ya, salam luar biasa. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak Kuancen saat ini? Luar biasa, tetap dahsyat. Dahsyat. Oke, Pak Kuancen mungkin bisa langsung gimana mau langsung sharing? Ya, malam hari ini ya mungkin sebelum kita mulai, Pak Sandy mungkin bisa sharing dulu. Minta tolong Pak Sandy sharing, share screen dulu. Ya, malam hari ini ya kita akan sharing. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu semua kekuatan bisnis jaringan. Ya, sebelum saya memulai ya tentunya sudah berapa banyak yang hadir Bu Esther? 324 orang di Zoom, Pak. 324 orang. Ya, belum mencapai 500. Belum. Kayaknya Siap. boleh dikasih kuis nih Pak, yang berhasil mengajak 2 mitra atau 5 mitra boleh nih. Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah siap terima kuisnya? Tuh, sudah Siap siap. dong. Ayo teman-teman siap, Ayo. siap terima kuis dari. Siapa yang sudah siap? Bisa chat di ini. Chat room. Siap. Ya. Baru berapa orang yang siap? Iya, ternyata banyak yang siap. Ya, supaya ini kuis ini saya kasih ya kepada Bapak Ibu semua. Tentunya kalau leader nggak usah lagi ya. Jadi posisinya tidak berlaku silver above. Ya, kalau posisi bronze boleh lah ya kan, bronze ke bawah lah ya. Silver above nggak boleh ya. 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 Bagi yang siap, Bapak Ibu tulis nama dan ID-nya. Ya, sebelum tentunya ada pertanyaannya. Jadi supaya Bu Esther dan Pak Fran tidak bingung, kita tidak bingung siapa yang terjadi yang tercepat dan pemenang, nama dan nomor ID digabungkan dengan jawabannya ya. Jadi satu kolom chat gitu, ya kan? Ya, Bu Esther. Ya. Ya. Berarti mulai dari sekarang teman-teman ketik dulu nama dan nomor ID. Tapi jangan dulu ID dikirim. Ya, ditahan dulu. Hadiahnya dulu, dapat 5 ID, 5 orang yang tercepat dan masuk akal jawabannya. Ingat ya, yang nggak masuk akal nggak boleh ya Pak Fran, Bu Esther. Ya, ditahan dulu Bapak Ibu ya, nama, nomor ID-nya ditahan dulu, diketik dulu ya, ditahan dan tunggu pertanyaan, dengerin dulu pertanyaan dari Pak Kuancen, baru ditulis di bawahnya. Ya, kemudian baru dikirim di send, di enter ya. Ya. Ya, dapatnya 5 ID untuk 5 orang tercepat jawaban dan masuk akal. Kalau nggak masuk akal, sembarangan nggak boleh ya. Pokoknya yang masuk akal. Siap? Siap. Jos. Ya. Sebutkan 12 kekuatan bisnis jaringan yang Bapak Ibu ketahui. 12, 1 sampai 12 secara singkat. Tulis ya. Tulis 12 kekuatan bisnis jaringan. Ayo fokus Bapak Ibu. 12. Fokus, nomor ID dan nama jangan dulu dikirim, jangan dulu dikirim Bapak Ibu. Contohnya nggak usah tempat, misalnya contoh ya. Jadi satu kirim ya, harus 12 ya. 12 kekuatan bisnis jaringan ya Pak Kuancen ya? Ya, sebutkan kekuatannya apa saja. Saya contohkan misalnya, tidak perlu tempat. Itu salah satunya. Oke, ayo siapa cepat? Ini sepertinya banyak yang mengirim hanya nama dan nomor ID, mungkin salah paham nih sepertinya.
Ya, yang kirim nomor nama dan nomor ID yang nggak bisa. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu ada yang kirim 18 itu, Pak. Hah? Apanya 18? Kayaknya ini langsung copy jawabannya paste langsung ini. Nggak boleh lah. Iya, 12 sebutkan. Sebutkan 12 kekuatan bisnis jaringan yang Bapak Ibu ketahui. 12 Pemenangnya kekuatan. yang masuk akal dan yang tercepat menyebutkan 12 kekuatan bisnis jaringan ya, Bu Esther. Ya, siapa? 12 kekuatan bisnis jaringan, bukan 12 keunggulan 3i ya, Pak ya? Ya, ini jawabannya malah ini, mengapa saya pilih 3i Networks ini? Boleh Ya, salah masih ada satunya waktu kan, nih ya, Bu. oh, mungkin waktunya fleksibel gitu kan. Itu kan kekuatan Ya. bisnis jaringan, betul nggak? Ya. Ya, saya kasih bocoran lah. Oh, nggak butuh karyawan gitu kan. Ya, itu kan kekuatan, betul nggak? Kalau kita Ya. bandingkan dengan bisnis yang lain atau kita bandingkan dengan bisnis konvensional kan? Ayo fokus teman-teman, jawabannya ada 12 ya. 12 Oke. 12 kekuatan bisnis jaringan. Ini belum masuk ke pertanyaan 3i Network-nya ya, Pak Koncen ya? Belum. Pada umumnya lah pokoknya dibanding mungkin bisnis yang sekarang Bapak Ibu geluti, apa kekuatannya, kehebatannya, kelebihannya gitu. Ya, ini masih dua penjawab pertama nih. Ini ada yang jawab tuh, nggak perlu modal yang besar. Jawaban singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Jawaban singkat tapi masuk akal. Wah, jangan copy paste sama temennya ya. Ntar gue copy. Oh ya bisa. Ini kelihatannya bisa di copy nggak di Zoom bisa copy ya? Kalau pakai laptop sih bisa. Wah. Enggak, masalahnya dia salah. Ini judulnya mengapa saya pilih 3i ini sebenarnya. Iya, salah. Makanya saya bilang harus fokus nih Bapak Ibu ya, perhatikan. Jangan Kekuatan cuma bisnis jaringan dibanding atau kelebihan bisnis jaringan dibanding dengan bisnis pada umumnya atau bisnis konvensional deh, yang gampangnya kekuatannya apa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ditulis nomornya. Wah, ini. Ayo yang rapi Bapak Ibu. Yang rapi. Siapa yang rapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu selesai. Ya kan? Disebutkan aja. Kayaknya udah ada satu nih. Ya, sudah ada satu kandidat nih Pak Frans, sudah mulai terlihat nih. Masuk akal dan oke lah, mendekati kebenarannya. Ya, pokoknya yang masuk akal lah, nggak ngawur. Ayo, masih ada 4 peluang lagi Bapak Ibu menangkan 5 ID dari Crown 001. Ini sudah ada, sepertinya kita sudah mulai mencium bau-bau satu pemenang nih. Dari sekian banyak jawabannya masih salah ya, masih kurang tepat. Kalau banyak yang menang, ntar saya kasih lagi kuis di tengah-tengah. Yang penting Bapak Ibu nggak kemana-mana ya. Nih bagi yang baru join, baru bergabung, sebutkan 12 kelebihan kekuatan bisnis jaringan dibanding bisnis konvensional pada umumnya. Sebutkan 12 kekuatan, lampirkan nomor ID dan nama Bapak Ibu. Posisinya tidak boleh silver above, selain silver above. Ini kenapa masih banyak yang menjawab mengapa saya pilih 3i ya? Mungkin lagi ikut online tetangga mungkin. Apa kelebihan bisnis jaringan, kekuatan bisnis jaringan dibanding bisnis konvensional pada umumnya? Apa kelebihannya? Kenapa Anda memilih bisnis jaringan kan? Pertanyaannya kan? 1, apa? 2, apa? Kelebihannya, kekuatannya bisnis ini. Luar biasa. Ya. Ini udah materi sebetulnya. Seru nih. Oke, ini ada kandidat kedua nih yang saya lihat cukup menarik jawaban ini. Yes, ya, jawaban betul. Harus digabungkan jadi satu ya Bapak Ibu, mitra semua 1 sampai 12. Jadi satu ketikan. Jangan dipisah-pisah, bingung ntar ini apa Pak Frans sama Bu Esther bingung ntar. 1, 2, 3 dikasih nomor Bapak Ibu semua.
Pak Robert dirapiin ya Pak Robert ya, dikasih nomor ya. Ya, copy paste lagi. Ayo, siapa cepat? Ayo, 12. Kalau copy paste kelihatan ya, otomatis gugur kok. Betul. Nggak boleh copy paste ya. Kalau yang ini diedit lah. Dari Bu Dewi Jambi ya, dikasih nomor Bu biar rapi Bu. Nomor ID-nya nomor 1, 2, 3 sampai 12-nya. Ayo. Yang baru bergabung siapa tahu. Ya kan masih bisa, soalnya ada kesempatan 3-4 orang lagi. Nah, ini rapi 12, nih Pak Fiderianus. Kekuatan Rapi. bisnis jaringan atau kelebihan bisnis jaringan dibanding bisnis konvensional. Sebutkan 12 kelebihannya. Kenapa hari ini kita berada di bisnis jaringan? Ya, ditulis 1, 2, 3, 4, ya, sampai 12. Nggak ada nomor urutnya, sulit kekuatan nanti. bisnis jaringan, boleh pada umumnya, boleh kekuatan triad deh. Pokoknya pada umumnya. Kenapa? Oh, modalnya kecil. Ada yang jawab tuh, modalnya kecil. Wah, ya kan? Oh, ini ada yang ngopi paste nih kayaknya. Ada visi misinya juga nih Pak Kwanchen. Ya, pokoknya yang masuk akal. Nah, ntar saya jelaskan Bu Esther ya. Jangan dinilai dulu. Ini jawabannya. Saya jawabannya cuma 9. Ntar di akhir acara ya. Jadi ini jawabannya ada. Ntar habis ini saya akan menjelaskan jawabannya. Oke, berarti Biasa gimana kan, Pak? Ini kalau biasa dosen kan ngasih apa namanya tuh, ngasih materi dulu baru kuis, baru ujian kan. Kalau ini ujian dulu, terbalik. Dites dulu ya Pak ya? Tes dulu, ya kan? Tes dulu. Setelah belajar baru dibetulin lagi. Wah, ini murah meriah nih. Modalnya murah meriah. Kerjanya sambil tiduran loh. Wah. Sebutkan 12 kekuatan bisnis jaringan, kelebihannya dibanding konvensional. Apa saja? 12, ayo. Ya, resiko, ada yang jawab. Jangan jawabannya 1 di enter, 2 di enter. Sampai besok, nggak bener. Itu karakternya bisa panjang kan? Bisa. Bisa panjang ya? Iya, lupa saya. Bisa panjang, oke. Ya. Ya, bisnis ini bisa passive income. Wah, ada banyak nih bocorannya. Tinggal ngelengkapi nih. Udah ada beberapa nama nih yang dikantongin nih. Sudah ada Pak Bran? Kalau kira-kira sudah ada 5 nama, kita lanjut dulu. Sebentar, sedikit lagi. Saya lempar ke grup Telegram. Ya, 2 menit lagi ya Bapak Ibu. Udah ada. Oke, 2 menit lagi. Saya udah 1 nama lagi deh. Udah 4 sih tadi. Wah, Pak Franto. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir boleh nih, ada salah satunya nih Pak Frans. Nah, boleh, silakan diambil. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita stop atau ntar ya diseleksi di sini. ulang. Atau Bu Esther, ntar diseleksi ulang. Jadi sambil saya memberikan materi ini, ntar diseleksi ulang di penghujung. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari Zoom ini ya. Yang keluar berarti tidak dapat hadiah Bu Esther ya? Ya, gagal diskualifikasi. Ntar dipanggil ya, sesi terakhir ya. Oke, Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita belajar sama-sama apa sebetulnya dahsyatnya bisnis ini, apa dahsyatnya bisnis networking. Ya, yang kita tekuni saat ini, apalagi di saat pandemi seperti ini, apa sih sebenarnya kekuatan kedahsyatannya kok sebagian kita masih bertahan dan kuat untuk jalankan bisnis ini. Ya, dan di luar sana ada sebagian orang yang memandang bisnis ini mungkin masih sebelah mata, betul nggak? Dari angkasa, dari pesawat, dari helikopter, sehingga Bapak Ibu bisa melihat keutuhan, kehebatan, kedahsyatan bisnis ini, sehingga bisnis ini kita bisa jalankan terus-menerus, sehingga kalaupun harus ketemu orang, ditolak orang berapa kali pun Bapak Ibu nggak minder, ya Bapak Ibu presentasi berapa kali nggak ada yang yon, Bapak Ibu pun tidak mundur, dan Bapak Ibu tetap semangat, sehingga Bapak Ibu bisa berjalan secara maksimal. Oleh karena itu kita harus tahu sebenarnya apa sih sebenarnya
kedahsyatan kelebihan networking pada umumnya dibanding bisnis konvensional. Ya, malam hari ini mohon maaf saya bukan menjelekkan, hanya ya kita sharing saja sebetulnya apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihannya. Ada sebagian orang, sebagian Bapak Ibu yang baru join mungkin bingung sebenarnya bisnis networking 3i ini seperti apa, networking ini yang sesungguhnya seperti apa dibanding saya jualan ini, saya dagang ini, saya jadi karyawan atau apa, sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaannya. Malam hari ini saya hanya sharing saja ya kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama ya setelah kita amati ya berdasarkan pengalaman kita yang sudah saya geluti bisnis ini, ya kenapa saya tetap semangat sampai hari ini geluti sejak tahun 93 sebetulnya, kurang lebih ya 20 tahun lebih lah, ya belum nyampe 30 tahun ya. Dan inilah mungkin salah kelebihannya ya. Ya, kekuatan bisnis jaringan. Yang pertama dari segi karyawan. Ya, Bapak Ibu semua, tadi ada yang jawab ya. Karyawan sebetulnya di bisnis jaringan ini salah satu kelebihannya, kita mungkin tidak butuh karyawan. Ya, adapun mungkin sebagai admin, ada sebagian orang yang waktu awal mulanya sebelum online ada yang mungkin pakai admin atau apa, tetapi kita nggak banyak, paling ya satu orang satu. Kita nggak butuh banyak karyawan sebetulnya. Tapi kalau bisnis konvensional, semakin bisnis kita besar, kita butuh banyak karyawan. Tapi yang namanya networking, kita tidak butuh yang namanya karyawan. Artinya kita sendiri bisa kita handle sendiri gitu loh. Apalagi kalau sekarang online. Yang penting bisnis ini adalah bisa kita duplikasikan. Kalau karyawan, ya Bapak Ibu tahu sendiri, ya saat ini kemarin-kemarin ya gaji kalau nggak naik bisa di demo lain sebagainya gitu loh. Jadi bisnis ini lebih aman lah. Jadi kita ya artinya kita tidak membutuhkan banyak karyawan. Itu yang pertama sebenarnya dibanding bisnis konvensional. Ini kekuatan. Jadi kita tidak seleksi karyawan. Oh ini karyawannya nggak masuk lah, karyawannya sakit lah, lain sebagainya. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk mengatur karyawan. Sebenarnya ini salah satu kelebihan daripada bisnis jaringan. Inilah yang kenapa kita harus memilih bisnis jaringan. Ya, yang kedua. Yang kedua, yaitu masalah jam kerja, waktu. Ya, waktu di bisnis ini sebetulnya ya kita sangat-sangat fleksibel, betul nggak? Kita presentasi, ya boleh jam berapa aja kan kita janji kan. Tapi kalau seandainya kita karyawan, mohon maaf, kita harus start mungkin jam 8, tutup kantor, pulang jam 4, atau kita mungkin buka toko kita, buka jam 7, jam 8, kita harus pulang jam 5 tutup ya. Tapi kalau seandainya kita tiap hari kita buka jam 12, jam 1, jam 2, mungkin pelanggan kita bisa kabur gitu loh. Tapi kalau kita bisnis ini ya, kita presentasinya bebas ya. Kita fleksibel, mau jam 6 pagi boleh, jam 10 boleh kita janji orang, jam 2 siang juga boleh, jam 10 malam boleh, jam 12 malam pun boleh, betul nggak? Jam 2 pagi pun boleh. Saya pernah presentasi awal mulanya jam 2 pagi ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak terus-menerus gitu loh maksud saya. Jadi bisnis ini artinya sangat fleksibel dari segi waktunya. Ini sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa atur sendiri. Ini salah satu kekuatannya bisnis networking, bisnis jaringan. Ya, kekuatan yang ketiga, ya modal. Ya, bisnis jaringan ini modalnya kalau kita hanya tenaga, ya modal kita tenaga, pikiran, dan impian. Makanya ada di bisnis ini sebenarnya apa sih yang harus kita besarkan? Yang harus kita besarkan sebetulnya modal kita adalah impian. Karena kenapa? Kalau impian kita besarkan, kita punya impian yang jelas, kita kalau ditolak orang itu nggak mempan, Bapak Ibu semua. Ya, kenapa orang mau jaga toko terus-menerus? Karena dia sudah mengeluarkan modal yang besar. Ini bedanya. Kalau konvensional umumnya kan modalnya besar. Harus rajin jaga tokonya, kalau misalnya tokonya mungkin pecah, kacanya harus dia ganti, lain sebagainya. Karena kenapa? Dia sudah mengeluarkan modal yang besar. Tapi makanya kita perlu namanya impian, ya, tenaga, pikiran. Jadi sebenarnya modal kerja kita sebenarnya sebatas itu saja, apalagi kita di 3i. Modalnya itu kecil sekali, betul nggak? Hampir saya bilang ya nggak usah modal di bisnis ini sebetulnya, tapi kecil lah modal kita. Ya, ini sebetulnya perbedaan yang ketiga. Yang keempat,
Apa yang keempat? Yang keempat yaitu skill, keahlian. Ya, kita tidak perlu di networking awal mulanya ya punya keahlian, betul nggak? Kita bisa belajar pelan-pelan, akhirnya bisa. Ya, kalau kita konvensional, kita perlu mungkin keahlian dulu, baru memulai bisnisnya. Jarang sekali orang memulai bisnisnya dia tanpa keahlian. Dia harus punya keahlian dulu, pengalaman setidak-tidaknya ya di bidang tersebut, dia baru buka. Misalnya dia buka bengkel, dia mungkin harus bekerja dulu kepada orang gitu loh. Tapi kalau networking, Anda bisa langsung join, kemudian bisa belajar pelan-pelan dengan upline Anda, betul nggak? Nah, ini sebenarnya kelebihannya. Yang keempat, ya. Dan yang kelima ini berhubungan juga, yaitu pengalaman. Ya, di bisnis ini Anda nggak perlu mungkin join di interview dulu, betul nggak? Ya udah pengalamannya berapa lama? Kalau nggak 5 tahun nggak boleh join, misalnya di 3i kan tidak ada. Jadi upline Anda mungkin tidak interview, betul nggak? Ya, ini sebenarnya kelebihannya. Jadi kalau di konvensional kan ya pengalaman tadi, kalau kita karyawan apalagi dibutuhkan pengalaman mungkin 5-10 tahun ya. Waktu dulu saya pindah perusahaan, saya pernah jadi accounting, ditanya pengalamannya apa saja gitu loh, bisanya apa saja, ya berapa tahun bekerja, lain sebagainya. Jadi pengalaman dibutuhkan. Nah, kalau yang kita yang geluti hari ini pengalamannya menyusul. Ya, semua orang boleh dikatakan memulai bisnis networking itu pengalamannya boleh dari nol, betul nggak? Nol, ya. Jadi bisa belajar Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihannya, ya. Yang keenam, Bapak Ibu semua. Yang keenam, freeze. Halo. Yang keenam, penghasilan. Pak Fran, dengar? Iya Pak, jelas. Jelas Pak. Tes ya? Ya. Jelas Pak. Yang Jelas, keenam. jelas. Ya tadi agak itu. Ya, yang keenam, masalah penghasilan. Ya. Sebetulnya di bisnis kita, inilah di networking sebenarnya penghasilan nggak ada batasnya, betul nggak? Ya. Kekuatan daripada bisnis ini penghasilan tanpa batas. Tapi kalau misalnya konvensional mungkin ada batasannya, betul nggak? Ya, ini bedanya. Batasannya maksudnya penghasilannya terbatas Bapak Ibu semua. Jadi mungkin gaji 1 bulan kita terima ya mungkin 10 juta ya kan, tahun depan mungkin masih 10 juta kalau belum naik, betul nggak? Kalau ini kan bisa aja tergantung kerja kita, jadi tanpa batas penghasilan sebetulnya. Semakin kita kerja keras, pengorbanan kita semakin tinggi, ya hasilnya semakin banyak tentunya. Ya rata-rata di bisnis networking artinya untuk mendapat penghasilan demikian berdasarkan kerja keras kita. Tapi kalau konvensional kadang-kadang kita udah kerja keras dari pagi sampai malam, kita udah jaga toko, udah kita masuk, penghasilannya biasa-biasa saja, betul nggak? Nah ini dari segi penghasilan ya banyak orang maunya di bisnis ini karena penghasilannya tak terbatas ya. Yang ketujuh, produktivitas. Ya, produktivitas ya. Produktivitas ini ya ini ada batasannya juga produktivitas ya. Jadi yang kita hasilkan biasanya konvensional kan ada batasan, misalnya kita produksi kopi deh ya kan, satu harinya berapa banyak gitu loh. Kita jualan apa satu harinya berapa banyak. Jadi ada produksi. Jadi kalau kita produktivitas di bisnis networking ini rasa-rasanya apalagi kalau bisnisnya sudah terduplikasi, ini produktivitasnya sangat tinggi Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kita tidak dibatasi dengan produktivitas ya. Nah, kalau misalnya bisnis konvensional ya itulah hasilnya itu dibatasi. Kalau ini tanpa batas boleh dikatakan ya. Ini kelebihan salah satunya. Kemudian yang ke-8, ya batas wilayah. Lewat.
Oke, saya mundurin dulu. Dari saya aja yang klik. Oke, Pak Sandy. Overhead. Yang ke-8. Ya. Ya, yang ke-8 ini dibanding bisnis umumnya, tentunya dari segi overhead, biaya-biaya yang kita keluarkan setiap hari atau setiap bulan, setiap tahun. Ya, di bisnis networking, mungkin salah satu biaya listrik kita nggak usah. Tapi kalau kita buka toko, kita pabrik atau apa perusahaan kan butuh biaya listrik yang tinggi. Itu salah satu. Air, ya. Kalau listrik air ya kita di rumah jalankan networking atau enggak ya pasti. Tapi kalau dibanding secara bisnis, kita tanpa biaya ini pun kita tidak jadi masalah kan. Mungkin harus ada THR, gaji karyawan, lain sebagainya, ini dari overhead dan biaya-biaya. Jadi kalau kita networking, ya kita paling-paling biaya pulsa mungkin lebih tinggi. Ya kalau sekarang kuota kita pakai kuota kan. Ya, atau bensin kalau misalnya kita offline, ya paling-paling biaya-biaya transportasi itu. Jadi biaya overhead biayanya sangat kecil sebetulnya Bapak Ibu semua. Makanya ini salah satu kekuatan daripada bisnis jaringan. Yang ke-8, yang ke-9. Next, Pak Sandi. Yang ke-9, ya, batas wilayah teritorial. Jadi batas wilayah ini ya kita sebetulnya inilah kekuatannya. Kita networking itu nggak ada batasannya, betul nggak? Nah, sedangkan konvensional kemampuannya mungkin ya sangat-sangat terbatas. Harus ada cabang, ya dibikin cabang. Kalau kita hari ini boleh dikatakan, apalagi 3i sendiri sudah ada di mana-mana. Jadi kita pun bebas gitu mengembangkan. Mungkin Bapak Ibu hari ini tinggalnya di Jakarta deh. Jakarta Bapak Ibu kembangkan di Medan. Medan ntar jaringannya balik lagi ke Jawa, ya kan? Nah, Jawa balik lagi ke Kalimantan sana. Jadi wilayah kita tuh sangat-sangat luas sekali Bapak Ibu semua. Jadi ini salah satu kelebihannya. Jadi kemampuan kita untuk mengembangkan bisnis ini boleh di mana-mana saja gitu loh. Jadi dengan gampang, dengan mudah. Tapi bisnis konvensional kan kita perlu tenaga, perlu pemikiran, perlu bikin cabangnya seperti apa, jumlah karyawannya seperti apa, yang jaga, sistem lain sebagainya. Ini sebenarnya kelebihannya. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-10 kekuatan bisnis jaringan. Yang ke-10 iklan. Nah ini Bapak Ibu semua. Bisnis konvensional pada umumnya menggunakan iklan dengan biaya yang cukup mahal. Tapi kalau di networking pada umumnya tidak ada iklan. Ya, hari ini banyak sekali Bapak Ibu mau mulai bisnis ini, apalagi mungkin pasang iklannya. Kalau zaman-zaman dulu banyaknya di koran, di mana gitu loh, ya kan? Nah, itu zaman-zaman dulu. Sekarang mungkin ada juga yang iklan, tapi rasanya nggak efektif juga kalau Bapak Ibu gunakan iklan sebetulnya. Tapi kalau konvensional lebih efektif. Ya, bisnis jaringan sebetulnya tidak efektif. Ya, Bapak Ibu ya lebih baik menjalankan bisnis ini lebih baik dari orang ke orang yang Bapak Ibu kenali. Itu sebenarnya lebih efektif. Iklan bisnis ini menunjukkan tidak efektif dan dibutuhkan biaya yang mahal. Ya, jangan Bapak Ibu cari misalnya dicari pengusaha networking sejati misalnya. Ya, itu mungkin nggak ada yang join gitu kan. Ya, ini Bapak Ibu semua. Jadi kita sebenarnya bisnis ini kita nggak membutuhkan iklan. Itu yang ke-10. Yang ke-11 ya. Yang ke-11. Ya, ini yang mungkin semua orang inginkan. Passive income. Yang dimaksud dengan passive income ini bisnisnya bisa berjalan ya tanpa sebenarnya kita ada di dalamnya, ya minimal bisa stabil, betul nggak? Ya kalau turun pun turun sedikit lah, ya kan kena badai-badai sedikit turun, ntar kemudian bisa berkembang lagi gitu loh.
Nah, ini semua orang yang orang inginkan, ya. Jadi kita punya waktu, bisa punya kebebasan waktu, ya. Hasilnya bisa stabil gitu. Oh, kalau hari ini ada yang turun karena pandemi, ya karena pandemi, ya turun wajar aja, betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu sampai turun semuanya, turun habis, berarti ya belum bisa passive income. Tapi kalau hari ini stabil, ya berarti Bapak Ibu termasuk bisa passive income, ya. Ya, saya sendiri hari ini sudah membuktikan bahwa bisnis ini sangat dahsyat ketika kantor, ada yang kantornya harus offline terus, ya kan? Atau profesinya harus offline terus, akhirnya ya kendala juga Bapak Ibu semua. Tapi hari ini ya kita bisa lakukan bisnis ini ya sebagai leader ya hari ini ya bisa artinya jalankan bisnis ini lebih tenang gitu loh. Ya, penghasilan bisa mendapatkan penghasilan tanpa mungkin harus presentasi yang dulunya saya bilang saya pernah presentasi jam 2 pagi gitu. Saya lakukan ya hari ini artinya tanpa presentasi kita tidak jadi masalah ya. Tadi ya sebelum acara ini saya iseng-iseng saya cek ya sebetulnya bisnis saya bisa stabil apa enggak Bapak Ibu semua. Ya, berapa sebenarnya income-nya Bapak Ibu semua. Saya cek COVID di tahun 2020 kemarin kita COVID kurang lebih ada 1,5 tahun, betul nggak? 1,5 tahun. 2019 saya cek di bulan Juli, ya berarti bulan Juli, bulan Agustus statement kita belum keluar kan? Di bulan Juli tahun 2019 saya lihat saya bayar pajak itu 58 juta, 50-an juta. Tahun 2020 saya cek di bulan Juli, di bulan yang sama saya cek saya bayar pajak 60-an juta. Di bulan Juli kemarin, tahun 2001, barusan terima bonus, pajak saya masih bayar di atas 60 juta juga. Artinya, ya bisnis ini stabil Bapak Ibu semua. Ini buktinya, bisnis networking itu bisa passive income walaupun keadaan bagaimanapun. Ya, ini sebenarnya kekuatan daripada bisnis ini. Ya, ini yang dimaksud dengan passive income. Ya, kalau Bapak Ibu yang belum passive income, ya saya yakin dan percaya kalau bisnis Bapak Ibu bisa terduplikasi, bisa berkembang dan terus-menerus Bapak Ibu pun bisa passive income. Mungkin tidak bulan ini, tidak tahun ini, tapi saya yakin dan percaya bisnis ini akan berkembang luar biasa. Apalagi sehabis Covid ini, ya orang bingung mencari pekerjaan, ya kita tetap kondisikan, kita tetap berada di 3S. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mendapat passive income di kemudian hari. Ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12. Ya, tempat usaha. Ya, tadi saya ada singgung, tempat usaha kalau konvensional pada umumnya kita harus punya tempat. Betul nggak? Memang hari ini ada orang yang online, tapi online pun harus punya tempat. Tapi kita sendiri, ya kalau networking kita nggak butuh tempat, betul nggak? Tempat sih butuh. Ya mungkin tempatnya bisa di mana-mana, betul nggak? Nah, ini sebenarnya tempat usaha kita gitu loh. Boleh di mana aja ya, di warung kopi juga boleh, betul nggak? Nah, ini sebenarnya tapi kalau konvensional harus ada usaha yang tempat yang betul-betul kita sewa seperti kantor, gedung atau apa. Nah, seperti itu sebetulnya Bapak Ibu semua, ya. Yang ke-13 resiko bisnis ini, ya, Bapak Ibu semua. Risiko bisnis ini apa sih resikonya Bapak Ibu semua? Paling-paling kalau networking ditolak orang, betul nggak? Ya. Kalau konvensional resikonya yang terberat ya bangkrut, betul nggak? Kalau kita ya ditolak orang, dan ditolak orang rasanya ya biasa-biasa aja. Belum ada kan hari ini yang meninggal ditolak orang kan? Ya. Belum ada kan? Ya, ditolak bisnis jaringan meninggal. Almarhum meninggal dengan tenang karena ditolak bisnis jaringan. Nggak ada Bapak Ibu semua. Jadi paling-paling ya resiko kita aman hari ini, betul nggak? Ya kalau konvensional bangkrut habis. Ya hari ini banyak sekali yang konvensional bisnisnya bangkrut, termasuk franchise juga bangkrut Bapak Ibu semua. Ya hari ini banyak karena pandemi bangkrut. Tapi hari ini kita membuktikan kita tetap berada di bisnis ini. Ya, kita tetap stay di bisnis ini, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu kekuatan daripada bisnis networking. Ya, apalagi Bapak Ibu semua. Yang ke-14, kekuatan daripada bisnis ini, persahabatan. Ya, luar biasa. Saya merasakan sekali persahabatan di bisnis ini. Ya,
kita tinggal di Jakarta, teman kita ada di mana-mana, gitu, betul nggak? Ya, saya pernah kemarin pas ke Malaysia, ada di Malaysia jaringan, ya, network kita ada. Kita pas di mana aja ada, di Indonesia apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Jadi teman kita itu banyak sekali, ya. Tapi kalau konvensional rasanya ya kadang-kadang persahabatan jadi permusuhan, betul nggak? Ya, ini Bapak Ibu semua, ya, sikut kiri, sikut kanan bisa terjadi, betul nggak? Jaringan ada nggak? Ada juga, itu yang melanggar kode etik, betul nggak? Ya, tapi ya alhamdulillah di 3i semuanya aman-aman saja, betul nggak? Persahabatan terjaga dengan baik, ya. Ini Bapak Ibu semua, persahabatan di bisnis ini luar biasa, ya. Kita bisa jadikan banyak teman, ya. Yang ke-15, apalagi yang ke-15? Kita lihat. Ya, cara kerja di bisnis ini. Kita bisa online, kita bisa offline, betul nggak? Ya, ada 2 cara kerja. Konvensional pun demikian, tapi kita lebih praktis cara kerja kita, betul nggak? Ya, paling-paling kita presentasi hari ini online, ya, pandemi, kita nggak mau ketemu orang, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang bisnis konvensional masih dibutuhkan online, ya. Misalnya bisnis-bisnis yang hari ini nggak bisa dengan cara online. Contohnya apa? Misalnya, tukang salon, gimana online ya, betul nggak? Ya, termasuk mungkin, mohon maaf dokter, operasi orang gimana online ya, betul nggak? Nah, ini Bapak Ibu semua. Jadi ada bisnis-bisnis memang ya nggak bisa online, ya mungkin bengkel atau apa yang nggak bisa online, betul nggak? Ya, hari ini termasuk kita cara kerjanya. Jadi bisnis ini sudah dibuktikan kita bisa online juga hari ini. Ya, cara kerjanya kita bisa hari ini, termasuk hari ini kita memberikan edukasi melalui online. Jadi leader-leader semua, ya, duplikasikan, kita nggak tahu besok-besok apa yang terjadi dengan bisnis ini, maksudnya kondisi pandeminya besok-besok apakah berlanjut atau tidak. Mudah-mudahan tidak lagi Bapak Ibu semua. Tapi kita harus mempersiapkan 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Makanya hari ini bagi leader yang belum terbiasa dengan online, saya sarankan Bapak Ibu untuk belajar terus-menerus untuk online. Karena kenapa? Efektif sekali cara kerjanya, menghemat biaya tenaga kita. Jadi hari ini saya bisa ngumpul hari ini kurang lebih ada berapa banyak hari ini? Kumpul di ini kurang lebih kalau di Zoom ada 500-an orang. Jadi kalau setiap malam saya bisa ngumpulin kurang lebih 500.000 orang Bapak Ibu semua. Tapi kalau offline setiap hari kita tidak bisa kumpul begini banyaknya Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihan daripada bisnis networking. Kenapa? Inilah yang membuat kita terus-menerus untuk memilih bisnis networking Bapak Ibu semua. Itulah 15 kekuatan bisnis networking pada umumnya Bapak Ibu semua. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi itu kekuatan bisnis. Nah, sekarang apa sebenarnya kelebihan daripada 3i Network? Apa sih kenapa kita memilih hari ini bisnis jaringan, bisnis network itu banyak di luar sana. Tetapi hari ini kita berada di network 3i Network. Kenapa kita berada hari kelebihan daripada 3i Network? Nah, sesi ini Bu Esther, Pak Fran, saya mau kasih kuis lagi nih. Boleh nggak? Yes, mantap. Kalau kuis pasti semangat semuanya nih Pak. Ayo, yang tadi yang nggak dapat hadiah 5 ID, hari ini masih ada kesempatan 3 ID Bu Esther. Yeay, mantap. 3 ID untuk 5 orang. Kalau tadi 5 ID untuk 5 orang. Ya. Sekarang 3 ID untuk 5 pemenang. Ya, pemenangnya nggak boleh double ya Bu Esther ya? Ya, siap. Ya, kerjasama ya. Jadi kalau sudah jadi pemenang pertama nggak boleh pemenang kedua, kuis yang kedua ini. Ya. Oke, masing-masing akan mendapat 3 ID untuk 5 orang jawaban yang masuk akal, yang tercepat ya. Caranya seperti tadi, Bapak Ibu tulis nama dulu, nama, nomor ID Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya saya malam hari ini saya nggak kasih ID-nya, tapi besok karena saya belum order Bu Esther, tadi lupa. Mau kasih kuis lupa ordernya. Soalnya ya, besok Pak. Harus ada di Mobis kan, baru terkirim kan ID-nya kan. Jadi besok saya order, ya mudah-mudahan siangnya udah terima. Ya, udah bisa saya kirimin di ID Bapak Ibu masing-masing, di Mobis Bapak Ibu masing-masing. Jadi 5 orang pemenang mendapat 3 ID masing-masing. Bapak Ibu tuliskan nama, nomor ID Bapak Ibu, tujuannya supaya gampang. Ya, kemudian baru jawabannya ya sebutkan
sebutkan 5 secara cepat ya. Kelebihan 3i Network dibanding yang saya sebutkan tadi di atas. Ya, kelebihannya apa dibanding networking pada umumnya? Tentu kita punya kelebihan, betul nggak? Kelebihan kita apa? Sebutkan Bapak Ibu secara cepat 5 kelebihannya dibanding. Tadi yang boleh ikut itu silver above nggak boleh ya. Yang boleh itu bronze, boleh bronze di bawah silver lah ya. Silver nggak boleh lah leader. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apa kelebihan kita? Karena bisnis networking di luar sana itu kan banyak banget gitu loh. Kenapa hari ini kita tetap berada di 3i? Ya, apa sebenarnya kelebihannya yang membuat kita terus-menerus bertahan di bisnis ini, yang membuat kita terus-menerus yakin akan bisnis ini? Ya, apa kelebihannya? Ya, jangan lupa tulis nama dan juga nomor ID, kemudian jawabannya. Sudah ada Bu Esther 5 orang? Ya, sudah Pak. Habis acara ini kita akan panggilkan 5 orang tersebut sama 5 orang yang pertama. Jika tidak ada orangnya tidak siap di kolom komentar, berarti lewat ya. Diskualifikasi. Iya, oke, harus ada sampai acara berakhir. Oke, ya. Sudah ada 5 orang Bu Esther kurang lebih? Sudah Pak, sudah Pak. Wah, lincah sekali kalau ini. Udah pengalaman. Cepat sekali nih Pak. Kalau cuma 5 mah cepat. Oh, kalau 5 cepat ya. Iya. Ya, tolong Bu Esther cek nih. Ada nggak? Saya jelaskan ini ya. Jangan terlalu melencengnya jauh Bu Esther. Kalau melencengnya jauh, ya berarti nggak masuk akal. Jawabannya harus masuk akal. Oke? Siap. Oke, kelebihan bisnis 3i Networks dibanding tentunya dibanding network yang ada di luar sana. Network sekarang kan banyak, betul nggak? Oke, yang pertama, apa kelebihannya? Ya, jelas. Hari ini Bapak Ibu semua, kita didukung oleh perusahaan besar hari ini, yaitu Salim Group. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Tapi pada awal mulanya saya sangat ingat, ya orang nggak percaya dengan 3i. Ini sulitnya jalankan bisnis ini. Awal mulanya bukan jadi kelebihan, tapi jadi kekurangan buat saya. Saya yakinkan ya. Pertama orang tanya, saya ingat banget, Pak, 3i itu sama dengan CHR. Orang nggak yakin bahwa 3i itu ada CHR, betul nggak? Orang nggak yakin. Kemudian beberapa bulan orang datang ke kantornya, ya terus-menerus. Akhirnya orang yakin bahwa 3i itu benar, PT CHR. Ya. Kemudian, ya setelah tahu, oh benar ini PT CHR, ya CHR. Kemudian orang tanya lagi, kita bilang ini Salim Group. Ya. Orang tanya lagi, apakah benar bisnis 3i itu Salim Group? Sama. Orang nggak yakin, betul nggak? Ya, akhir-akhirnya mereka cari mungkin googling lain sebagai informasi, akhirnya orang yakin bahwa 3i itu adalah Salim Group. Ya kan? Itu pun belum berakhir Bapak Ibu semua, ya masih banyak orang yang masih ragu-ragu. Ya 3i masa Salim Group sehebat itu, sebesar itu, betul nggak? Ya, terakhir kita keluarkan senjata terakhir yaitu kasih Indomie aja Bu Esther ya, buat bayar premi. Nah, ini betul-betul ini produksi daripada Salim Group, betul nggak? Ya ini Bapak Ibu semua. Jadi kita hari ini didukung oleh perusahaan besar, jadi kita bisa nyenyak tidur Bapak Ibu semua. Jadi bisnisnya bukan bisnis yang odong-odong lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar bisnis networking ada di luar sana, walaupun udah bertahan setahun 2 tahun, ya masih banyak orang yang ragu dengan bisnis tersebut, apakah bisa bertahan atau tidak. Tapi kalau bisnis kita sudah jelas sangat bisa bertahan Bapak Ibu semua. Hari ini ya kalau dengar Salim Group itu semua orang hampir seluruh Indonesia itu tahu Bapak Ibu semua. Yang pernah googling, yang pernah tahu secara online, semua orang hari makan Indomie itu tahu yang namanya Salim Group Bapak Ibu semua. Ini perusahaan kita sangat-sangat besar. Bahkan di luar negeri itu ada perusahaan Indomie-nya Salim Group itu ada Bapak Ibu semua. Indofood itu terkenal juga Bapak Ibu semua. Jadi kita didukung, ini salah satu perusahaan yang besar. Jadi kalau pilih perusahaan, ya udah pilih perusahaan yang besar lah. Karena kenapa? Kita sudah bangun bisnis networking, ujung-ujungnya di tengah jalan yang jadi masalah kita, ya bangkrut bisnisnya. Ownernya kabur, nggak bisa bayar bonus, sistemnya jebol, alasannya bermacam-macam. Kita nggak tahu alasan yang benar seperti apa. Tapi kalau ini kita sudah jelas didukung oleh perusahaan yang sangat besar Bapak Ibu semua. Jadi aman kalau Bapak Ibu join hari ini, ya. Nah, termasuk hari ini COVID, nggak ada yang namanya perusahaan Salim Group anak cabangnya yang tutup, ya tidak ada Bapak Ibu semua. Inilah karena manajemen yang sangat profesional.
ya di bidangnya masing-masing tentunya Bapak Ibu semua ya. Salim Group ini kita didukung oleh perusahaan besar. Yang kedua, apa sebenarnya kelebihan kita pilih 3i Networks? Yang kedua, legalitas aman, terjamin pengawasannya. Jadi kita diawasi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu pilih bisnis investasi yang tidak diawasi. Ini resiko. Yang mohon maaf diawasi oleh OJK aja perusahaannya tutup, apalagi yang tidak ada pengawasan sama sekali. Nggak ada wasitnya. Gampang sekali Bapak Ibu semua. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau di bidang keuangan Bapak Ibu harus pilih yang ada pengawasan minimal. Ya, kalau melenceng sedikit, ya OJK bisa tegur Bapak Ibu. Ini sebenarnya tujuan daripada pengawasan. Ya, jadi kita lebih enak, lebih terjamin. Jadi diawasi. Ya, sama kalau anak kita awasi, ya ada apa-apa kan kita tahu, betul nggak? Ini sebenarnya Bapak Ibu semua. Jadi legalitas kita, Bapak Ibu sudah tahu semua, aman sekali. Ini pilihlah perusahaan yang memiliki legalitas yang aman ya untuk masa yang akan datang, karena bisnis ini bukan hanya 3 bulan, 6 tahun, setahun, 2 tahun. Bisnis ini kita untuk bertahun-tahun dan sampai kita bisa kita wariskan Bapak Ibu semua. Ya, walaupun tidak ada, bisnis ini terjaga dengan aman. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, kelebihan yang ketiga yaitu pangsa pasar yang besar. Nah, ini termasuk kita. Kenapa? Ada bisnis networking pangsa pasarnya nggak besar, betul nggak? Kalau kita kan mulai dari bisa jadi tertanggung usia 6 bulan gitu loh. Ya bayi, ya kemudian besar, dewasa, ya kan? Ya, sampai ya, tapi jangan di atas ya 65 ke atas lah, ya betul nggak? Ya, ini Bapak Ibu semua. Jadi pangsa pasar kita sangat-sangat besar hari ini, jadi kita bisa menggeluti daripada bisnis ini. Ya Bapak Ibu semua, atau bisa artinya berkecil. Bisa minimal kalau anak 6 bulan bisa jadi tertanggung, betul nggak? Nah, ini sebetulnya bisnis kita. Jadi pangsa pasarnya sangat-sangat besar Bapak Ibu semua. Yang ketiga, yang keempat, kelebihan kita dibanding networking pada umumnya. Sistem yang mudah dan tidak bertele-tele Bapak Ibu semua. Nah, ini ya, sistemnya mudah, nggak bertele-tele, artinya tanpa batas level. Sistem ini sebetulnya kelebihannya. Yang penting 3 grup Bapak Ibu bisa bangun bisnis ini, ya sistem ini bisa bekerja maksimal. Ya, ada bisnis yang lain di luar sana kata 2 grup, tapi dia tidak dalam, betul nggak? Ketika downline kita sudah levelnya mungkin ke-5 apa ke-10, ke-20 sudah nggak dapat lagi bonusnya, betul nggak? Sayang sekali, sebetulnya kita yang membangun bisnis ini. Tapi kalau bisnis 3i mau level ke 100, 200, mau level ke 1000 pun hari ini Bapak Ibu nggak jadi masalah. Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya. Jadi ini sebetulnya sistem kita yang kita bilang sangat mudah dan tidak bertele. Yang penting ada 3 grup, Bapak Ibu bisa bangun kedalaman semaksimal mungkin, sebisa mungkin Bapak Ibu bangun terus, Bapak Ibu gali terus. Ini sebetulnya ini kekuatan, salah satu kekuatan yang tidak ada di networking manapun ini Bapak Ibu semua. Ini kekuatan salah satunya. Ya, yang keempat. Yang kelima hari ini. Ya, ini kelebihan kita, pengeluaran pembayaran premi bisa dijadikan sebuah investasi. Ini biasanya pengeluaran itu di networking pada umumnya ketika kita beli barangnya apakah kita konsumsi atau kita kasih orang atau kita buang atau kita taruh di gudang, itu sudah jadi biaya, tidak ada lagi kembali uangnya Bapak Ibu semua. Ini maksudnya. Kalau di 3i, Anda lihat hari ini kita membuktikan. Kemarin orang ragu dengan kita, betul nggak? NAB kita pada saat pandemi ini naik. Ya, semua orang happy hari ini Bapak Ibu semua ya. NAB kita. Jadi tidak ada kerugian di antara kita, betul nggak? NAB-nya naik. Ini pengeluaran, inilah yang kita awal-awal kita terus saya dengungkan dari awal, pengeluaran ini bukan merupakan biaya. Tapi ini sebagai investasi kita untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun yang akan datang. Saya sampai hari ini saya belum ambil nih. Saya belum pernah tarik dana. Ya, dana saya udah lebih daripada apa yang saya bayar selama ini. Udah NAB-nya naik, bonusnya stabil dan meningkat, ya. Aman sekali Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada biaya yang betul-betul kita keluarkan. Kalau bisnis biasa harus beli produk, ini yang jadi masalah Bapak Ibu semua. Inilah kelebihan yang tidak ada di bisnis yang lain, ya. Ini yang kelima. Yang keenam, kelebihan kita, resiko bisnis. Nah, ini ya, resiko bisnis kecil sekali.
Bahkan ya saya bingung juga sebenarnya apa sebenarnya resiko di bisnis kita. Kalau kita tinjau dari segi modal, resikonya apa? Apa yang kita keluarkan dari segi modal? Low risk, tidak ada resiko. Bahkan ya saya katakan tidak ada resiko. Resikonya ya paling-paling tadi mental, ditolak orang tadi, itu resiko daripada bisnis kita. Jadi sangat-sangat kecil. Kalau Anda bilang biaya apa? Telepon kecil, ya kan? Ya paling-paling biaya-biaya seperti itu, entertain, ya makan, ya sebenarnya Anda tidak bisnis networking pun tetap aja makan, nggak pilih 3i pun tetap makan, betul nggak? Kalau masalah makan, kalau masalah biaya transport, betul nggak? Tetap kita kemana-mana, betul nggak? Nah, ini sebetulnya inilah resiko bisnisnya itu kecil sekali Bapak Ibu, yang kalau ditinjau dari segi biaya, ya hampir tidak ada resiko. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu mungkin ada, resikonya itu sangat kecil. Resikonya yang keenam. Yang ketujuh, sekarang. Income bisa diwariskan. Nah, kita sudah membuktikan ya beberapa leader kita, mohon maaf memang ya usia kita tidak bisa tentukan, yang di atas ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tiba-tiba ya mereka ya tidak bisa lagi menjalankan bisnis ini, ya ID-nya bisa diwariskan dan penghasilannya bisa diterima. Ya, inilah Bapak Ibu semua. Ini kita sudah membuktikan, bukan hanya dapat UP saja, tapi bisnisnya bisa kita wariskan. Kita sudah membuktikan dan bisnisnya bisa berjalan sampai hari ini. Ini sebenarnya kelebihannya, ya. Ini kehebatan kita sudah buktikan. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bisa dijalankan berbagai kalangan. Nah ini ya kita lihat ya yang sukses di bisnis ini kan banyak, betul nggak? Ya mohon maaf ya Pak Sarno hari ini dari Satpam ya bisa, tukang telur asin bisa, ya kan? Macam-macam Bapak Ibu semua, pengusaha ada, betul nggak? Ya kondektur ada, betul nggak Bapak Ibu semua? Ya. Jadi berbagai kalangan, kelebihan bisnis kita sudah membuktikan, artinya bisa sukses Bapak Ibu semua. Ini kelebihan daripada bisnis kita. Yang kesembilan, tadi saya suruh sebut yang 5, betul nggak? Ini udah 9 nih. Oke, kelebihan yang kesembilan, kita salah satu kita adalah mendukung bisnis 3i, mendukung gerakan menabung nasional. Ini tabungan penting Bapak Ibu semua. Waktu awal-awal kalau leader mendengar presentasi saya sudah katakan, ya kita hari ini boleh dikatakan kita investasi pelan, kita bayar 3,5 700. Sewaktu-waktu kita membutuhkan dana, ya kita bisa tarik ini dana, betul nggak? Dari awal saya katakan bukan kebutuhan untuk bulan depan atau 1 tahun, ya, tapi mungkin untuk 2 tahun, 3 tahun. Dan hari ini, ya mohon maaf ada sebagian mungkin Bapak Ibu yang mungkin ya masih kekurangan dana, Bapak Ibu bisa tarik, betul nggak? Di saat pandemi seperti ini membuktikan. Kalau 5 tahun yang lalu Bapak Ibu punya dana, Bapak Ibu masukkan di sini, berarti hari ini aman dana Bapak Ibu bisa gunakan, betul nggak? Di saat pandemi seperti ini. Banyak orang hari ini saya tahu ya kehidupannya ya karena di PHK lain sebagainya, sulitnya omset. Semua orang hari ini ya ada yang menarik tabungannya, ya menarik investasinya. Teman saya kemarin saya nggak duga juga ya. Saya nggak perlu sebut namanya, saya nggak duga, ya punya kendaraan, punya mobil, lain sebagainya, hidupnya wow, tiba-tiba dia bilang dia mau tarik dananya, dia butuh, Bapak Ibu semua. Ya, kebutuhan. Inilah kita tidak bisa memprediksi kondisi-kondisi saat apa sebenarnya ini yang kita butuhkan. Ya, tapi kalau kita sudah siapkan hari ini, mungkin untuk 5 tahun yang akan datang, ya kita lebih aman Bapak Ibu semua. Jadi kebutuhan-kebutuhan mendasar yang mungkin tidak terduga di kemudian hari, baru kita ambil dana kita. Tapi kalau kita masih bisa, Bapak Ibu jangan ambil dulu, betul nggak? Sayang, kita nggak tahu kebutuhan mendesak besok-besok itu apa. Karena kenapa? Kalau saat ini kadang-kadang kita mau pinjam sama saudara, lain sebagainya, teman, kadang-kadang rasa nggak enak ada, ya kan? Rasa malunya kalau ditolak ada, lain sebagainya, betul nggak? Tapi kalau kita sudah punya tabungan minimal ya kita bisa untuk kehidupan kita, atau kita bisa buka usaha kecil-kecilan atau apa, lain sebagainya, tambahan usaha, betul nggak? Bisa lain 3i Network kan bisa Bapak Ibu semua. Ini sebenarnya kelebihan daripada kalau kita sudah menyiapkan tabungan atau investasi sebelum terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan seperti pandemi
seperti hari ini banyak orang tidak bisa bekerja, Bapak Ibu semua. Ya, itulah 9 keunggulan dan kelebihan daripada Tri-Eye Networks, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kemudian saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang hadir, ya, yang hadir pada malam hari ini, ya, lakukan bisnis ini, ya. Apa yang dapat Anda lakukan, fokus dengan impian Bapak Ibu, ya, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Saya yakin dan percaya bisnis ini akan berkembang, ya, bisnis ini akan besar, ya. Banyak orang di luar sana paling-paling ya resiko kita, saya ulang ini paling-paling ya ditolak orang. Ya, tidak ada. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengetahui bisnis ini, Bapak Ibu sudah mengetahui akan bisnis ini, ya. Kelebihan daripada bisnis ini, saya yakin percaya tidak ada alasan lagi mungkin Bapak Ibu menyerah ketika bisnis ini ditolak orang. Ya, moga-moga ini menambah keyakinan Bapak Ibu semua. Ya, tinggal Bapak Ibu fokus pada target atau impian Bapak Ibu semua. Dalam hidup ini, lakukan apa yang dapat Anda lakukan. Jadikan apa yang Anda inginkan di dalam hidup ini. Terima kasih dari saya, Gokron, sukses buat Bapak Ibu semua. Ya, itu saja dari saya, Bu Esther. Dahsyat, kita berikan aplaus dong buat Pak Kuancen untuk materi-materinya. Terima kasih Pak, sudah memberikan pencerahan bagi kita dan banyak yang sudah ilmu-ilmu jadi semakin paham kekuatan dari sebuah bisnis networking dan juga kelebihan dari bisnis Tri-Eye Networks. Dari Pak Frans, gimana Pak Frans? Ya, tentunya ilmu-ilmu ini sangat penting ya, karena banyak daripada kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, belum pernah punya pengalaman di bisnis jaringan, sehingga informasi ini, wawasan ini sangat penting buat kita ya, supaya kita bisa memilah nih, oh ternyata kekuatan bisnis jaringan itu apa, dan kelebihan daripada Tri-Eye Network itu apa. Saya yakin deh, habis ini pasti banyak orang yang benar juga ya, kenapa nggak disadari dari dulu nih kekuatan daripada bisnis jaringan, kekuatan daripada bisnis Tri-Eye Network, sehingga lebih punya power gitu ya, lebih punya kekuatan lagi dalam mengejar prospek ya, dalam berinteraksi dengan prospek. Mungkin habis ini jadi lebih bisa meyakinkan nih ke prospek-prospeknya dan anggota timnya. Mungkin suruh nonton lagi aja yang belum ikutan nonton di malam hari ini. Ya, dan kita malam ini tidak ada sesi tanya jawab karena materinya sangat simpel, sudah dijelaskan oleh Pak Kuancen. Ya, tinggal teman-teman tadi sudah kita tuntaskan dulu nih Pak Frans untuk soal kuis ya, hadiah yang pemenang, yang 5 orang pemenang di sesi pertama yang memenangkan 5 ID langsung dari Pak Kuancen, dan yang di sesi kedua 5 orang pemenang masing-masing mendapatkan 3 ID yang akan ditransfer besok ya langsung oleh Pak Kuancen sendiri. Ya. Boleh diumumin, Pak Frans, sudah ada nama-namanya? Sudah ada nih Pak Kuancen, mungkin dari kuis yang pertama dulu atau mau yang kedua dulu nih disebutin? Yang pertama aja. Oke. Pertama dulu, yang pertama udah nggak sabar Pak Frans. Oke, yang pertama saya bacakan, yang kedua Pak Frans langsung ya, kita bacakan bergantian. Yang pertama, ya siap-siap Bapak Ibu yang ada di Zoom, deg-degan nggak nih? Ayo, jangan sampai udah keluar dari Zoom, wah sayang sekali, bisa hangus ya nomor ID-nya. Yang pertama, ini jauh banget nih dari Aceh. Wah, dari Aceh boleh nih, pasang kuping ya, jangan sampai namanya disebut terus nggak denger ya. Yang dari Aceh ada Ibu Mutamimah. Oke, dengan ID 1637441 ya. Wah, selamat ya Ibu dari ya. Aceh ya. Jauh-jauh nonton, akhirnya mendengarkan, dan jangan kemana-mana. Waduh, enak nih ya sambil nyiapin cemilan ya, sambil makan nonton. Oke. Kedua? Yang kedua jatuh kepada Pak Aris Widianto dengan nomor ID 163083995. Apakah masih ada? Pak Aris Widianto, coba kita lihat di galeri view. Mungkin boleh di spotlight kalau Pak
Sandy udah ketemu. Ada nih ya, tapi kameranya nggak buka nih. Loh, mendadak menghilang nih. Barusan ada terus hilang. Hilang. Ya, Sinyalnya, Pak. hilang ya? Hah? Hilang. Sinyalnya hilang apa? Tadi Pak, ada sayang waktu. sekali. Nggak apa-apa lah kalau sinyal dia tiba-tiba menghilang. Oke. Nggak apa-apa. Terima aja. Ya. Barusan saya cek sempat ada terus hilang deh. Oh gitu, yaudah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Pak Rusliani Panjaitan dengan nomor ID 07970587. Apakah masih ada? Ya, oh Masih. Ibu Rusliani. Oke. Oke, selamat Dari Bu. Batam Sukses ya. Oke, yang keempat ya sekarang ya. Yang keempat adalah Pak Rohman, Bandung. Ini posisi apa nih? Sering tampil kayaknya. Silver, kayaknya nggak masuk kualifikasi Pak Frans. Maaf ya Pak Rohman ya. Ya, oke, kita skip kalau gitu ya. Berarti jatuh pada Ibu Elizabeth Lisa dengan ID 14176131. Waduh, keberuntungan nih. Karena mungkin belakangnya itu ada 31 ya. Selamat ya Ibu Elizabeth. Ya, selamat Bu. Oke. Oke, berarti yang kelima. Yang kelima. Kita masuk ke nomor ID 06322506. Ini sepertinya belum ini ya. Masih masuk dalam kualifikasi nih ya. Ibu Lisbeth Sinabutar ya. Pilihan Bu Esther tadi. Masih ada? Udah pas Pak, 5 orang ya. Ya, sudah pas 5 orang. Dan selamat untuk para pemenang. Boleh Pak Sandy mungkin di spotlight. Ada Ibu Lisbeth dan kemudian Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth Lisa. Oke. Ya, hadir ya dari Jogja, dan kemudian dari Batam tadi ada Ibu Rusliani Panjaitan. Kemudian ada Pak Aris Widianto yang tadi sempat hilang ya. Dan yang pertama Bu Mutamimah ya dari Aceh. Ya, Mutamimah dari Aceh. Oke, selamat Bapak Ibu semua ya. Besok ditransfer ya. Saya beli dulu di kantor. Oke, mungkin kita beralih ke pemenang kuis kedua ya, Bu Esther ya. Ya. Sebentar sebelum beralih, Pak Sandy boleh spotlight dengan Pak Kwanchen. Nanti Bapak Ibu yang pemenangnya boleh screenshot ya untuk foto bersama dengan 001. Oke. Sekarang kita masuk ke pengumuman ya. Kuis kedua ya, 5 orang pemenang. Saya bacakan pertama. Jatuh kepada Bapak Agus Wanto dengan nomor ID 120727176 dari Banyuwangi. Masih ada? Agus. Dan ya sambil mencari, yang kedua jatuh pada Pak Thohir. Agus Wanto. Kayaknya udah nggak ada. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, berarti gugur nih Pak Kwanchen. Ya, gugur. Benar Gugur nggak ada? ya? Hah? Nggak ada. Gugur kayaknya. Gugur, oke. Yang setia sampai akhir nih ya, Pak Thohir dengan ID 156227797. Selamat untuk Pak Thohir. Selanjutnya. Oke. Setelah Pak Thohir, Pak Thohir. pemenang kedua adalah Dadi Rusmono. Sukses. Dengan ID 16189396. Ya, ini di itunya Ano Bekasi tapi ya. Apakah masih ada Pak Rusmono? ID Zoom-nya Ano Bekasi tapi. Hah? Coba di spotlight dulu kita lihat. Ano Bekasi. Iya. Ini. Nah ini Pak Ano. Oh, ini yang nomor 1 ya? Ya. Oke. Oke, selamat. Kemudian Selamat yang dan sukses. ketiga,
Yang berhasil, silakan yang masih ingat ID, yang berhasil adalah ID 145032. Ibu Kristi. Oke. Ibu Kristi ya. Ini Kristinya Pakai CH. Kristi. Kristi. Ada tutup kamera, Pak? Iya. Kristi juara ya itunya ya. Ya. Oke. Dan selanjutnya. Selanjutnya Kristi. pemenang keempat berarti ya. Pemenang keempat adalah dengan ID 224128 bernama Wana Hari. Coba kita lihat, masih ada nggak? Ada. Masih ada nih, dari Brunei nih, jauh nih. Woi. Coba kita spotlight ya. Sudah. Oh, kameranya tutup. Oh, baru mau di spotlight, tadi kebuka. Oke. Dan yang terakhir pilihannya jatuh, ini dari Bandung, siap-siap yang ingat nomor ID-nya. 162264 kali. Ibu Nurnaningsi. Oh, itunya 168 depan itunya, ID Zoom-nya ya. Oh, ini berarti nih. Oke, spotlight ya. Ya, lagi ketahuan. Ya, Ibu Nur, mantap. Selamat ya. Oke, udah 5 ya, Buster ya? Ya, udah 5 Pak. 1 gugur tadi, nggak apa-apa. Oke. Boleh Pak Sandy di spotlight semuanya. Nah, siapa? Ada Wana Hari. Ibu Nur yang tadi pakai 168, kemudian Wana Hari, kemudian Kristi juara sepertinya namanya, sama Ano Bekasi ya, sama Tohir. Ya. Selamat ya, dapat 3 ID langsung dari 001. Oke, luar biasa ya. Sudah Pak Sandy ya? Sudah, lanjut aja Pak. Sedang di foto sesi. Oke, sekali lagi selamat kepada ke-10 orang pemenang ya, dari kuis pertama dan kuis kedua, mendapatkan ID free dari Pak Kwancan ya, Crown Agency ya. Besok, transfernya besok ID-nya. Lagi diproses. Ya, dan dengan demikian, Bu Esther, acara kita sepertinya sudah selesai ya. Pelatihan malam ini menarik sekali, banyak hal-hal yang penting banget untuk kita menjalankan bisnis jaringan. Tentu kita harus punya pengetahuan tentang kekuatan daripada bisnis jaringan dan keunggulan daripada bisnis 3i Network. Baik sekali, dan ini memang sederhana tapi nampol banget ya, bikin kita jadi lebih paham lagi, dan kayaknya bisnis jaringan ini menjadi pilihan kita. Apalagi bisnis jaringan di 3i Networks ini sangat bagus sekali. Tadi saya dapat satu highlight nih dari yang Pak Kwancan katakan bahwa ini bisnis keren banget, modalnya kecil, tapi yang besar itu harus impian kita. Nah, jadi semoga teman-teman semakin perbesar lagi impiannya supaya kita bisa sampai di puncak kesuksesan. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Kwancan yang sudah bersedia mengajari kita, dan 1 bulan September ini akan penuh dengan aura sukses dari para Crown ya. Jadi teman-teman jangan pernah melewatkan setiap pertemuan kita, mulai dari Senin sampai hari Sabtu akan banyak sekali momentum ya, magic moment yang bisa kita dapatkan. Dan silakan Pak Frans untuk jadwal selanjutnya. Yes, dan untuk menutup acara kita malam hari ini, kita akan langsung lihat pengumuman untuk jadwal acara selanjutnya besok siang. 3i LC akan hadir kembali hari Selasa besok
7 September 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Anda bisa gunakan kesempatan ini untuk mengajak prospek. Di sesi yang pertama akan ada presentasi. Anda bisa ikuti melalui Zoom ataupun melalui YouTube 3i Live Channel. Kemudian pengumuman yang kedua, 3ILC hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur dan tanggal merah, di mana Anda bisa ikuti jadwal-jadwal yang sudah disediakan ya. Hari Senin dan Sabtu kali ini sudah di-upgrade menjadi menu bersama Crown ya. Jadi maksimalkan pelatihan-pelatihan yang dibuat secara kontinu, berkelanjutan, sehingga kalau Anda lewatkan satu hari saja pasti rugi banget ya. Apalagi acara ini free untuk Anda. Dan Anda bisa mengikuti, mengajak prospek setiap Selasa, Rabu, dan Jumat, lalu khusus marketing plan dan produk setiap hari Kamis. Silakan di-capture, di-screenshot, dan dibagikan kepada anggota timnya masing-masing supaya terduplikasi. Satu orang mengajak satu orang saja, kekuatannya sudah luar biasa, apalagi satu bisa mengajak 3. Dan dengan demikian acara kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi, dan salam Go Crown. Go Crown untuk semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Ya, terima kasih Pak Kwancen, Pak Frans, Pak Sandy, Bu Sari.